Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini Kak Furkon akan membahas materi kelas 9 SMP Matematika, yaitu bab pertama, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Pada video kali ini akan terbahas subbab yang pertama atau pertemuan pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat. Silakan siapkan alat tulis teman-teman ya untuk mencatat sesuatu yang penting yang ada di dalam video ini. Oke. Jadi bilangan berpangkat itu dituliskan seperti ini ya teman-teman. A pangkat N. Artinya apa? Itu menyatakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi artinya adalah A kali A sebanyak N kali. Dengan aturan N itu adalah bilangan bulat yang positif. Nah, ini. Jadi dituliskan seperti ini. Ada bagiannya ya teman-teman. Jadi kalau ada bentuk pangkat, misalkan aja dituliskan sebagai A pangkat N, maka A-nya ini disebut bilangan pokoknya atau basis. Nah, kita tuliskan A ini disebut katakanlah bilangan pokok, atau bisa juga disebut basis. Seperti ini teman-teman ya. Oke. A ini bilangan pokok atau basis. Nah, kemudian N-nya ini sebagai apa? N-nya ini sebagai apa yuk? N-nya sebagai pangkatnya, atau istilahnya di dalam matematika itu biasanya disebut eksponennya ya kan, pangkat. Oke, pangkat, atau bisa juga disebut eksponen. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sudah teman-teman kenal pada waktu kelas 7 teman-teman ya. Jadi pada waktu membahas bilangan bulat itu biasanya diselipkan materi tentang perpangkatan. Jadi insya Allah tidak ada kesulitan dalam mempelajari materi ini teman-teman di kelas 9 ini. Oke, langsung saja kita ke contoh. Misalkan ini Kak Furkon punya contoh, misalkan ada 2 pangkat 3. Artinya apa? Nah, jadi kalau kita mengacu pada ini definisi perpangkatan ini, berarti kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali kan, berarti sama dengan 4 kali 2 berapa? 8. Nah, mudah bukan? Nah, seperti ini. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke, contoh selanjutnya, misalkan ada ini Kak Furkon punya negatif 3 dipangkatkan 3. Ayo, berarti sama aja ya. Berarti min 3 nya dikalikan sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Oke, jadi ini kita tuliskan sebagai seperti ini. Min 3 dikali dengan min 3 dikali dengan min 3. Nah, seperti itu kan. Nah, teman-teman ini wajib waspada terhadap tandanya ini. Nah, ini kan negatif dikali dengan negatif, berarti hasilnya positif kan. Nah, kemudian di situ positif dikali dengan negatif, hasilnya apa? Negatif tentunya ya. Nah, 9 kali min 3 min 27. Oke, gampang ya. Oke, gampang sekali. Oke, contoh selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini contoh selanjutnya. Nah, teman-teman bisa sambil mencatat ya materinya. Nanti kalau tetap tidak paham, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya kan. Oke. Nah, yang ketiga, misalkan ini Kak Furkon punya contoh. Misalkan ada X. Nah, jadi tidak hanya berlaku pada bilangan aja, misalkan variabel juga berlaku teman-teman ya. X pangkat 5. Artinya apa? X pangkat 5 kalau diuraikan ya sama, X nya dikalikan sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, kemudian yang terakhir adalah 5. Itu X pangkat 5 teman-teman. Oke, bisa dipahami? Oke, contoh selanjutnya.
Nah, contoh selanjutnya misalkan ada seperti ini teman-teman ya. Oke, kita buat contoh aja supaya teman-teman lebih paham tentang yang pertama adalah konsep ya kan, konsep dari perpangkatan itu sendiri itu seperti apa. Oke, yang keempat, misalkan ini Kak Furkon punya 1/2 dipangkatkan dengan 3. Nah, seperti ini teman-teman. Ya sama, meskipun itu pecahan ataupun tidak ya kan. Jadi konsepnya perpangkatan tetap sama. Berarti kita tuliskan setengahnya dikalikan sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Setengah kali setengah dikali setengah. Nah, seperti ini. Nah, yang atas kan 1 kali 1 kali 1 kan tetap 1. Yang bawah 2 kali 2 kali 2 ya, sama dengan 2 pangkat 3 kan, berarti 8. Berarti jawabannya adalah 1/8. Oke, saya kira tidak ada masalah ya, insya Allah ya. Oke teman-teman, bisa cari contoh sendiri ya kan, di buku catatan teman-teman yang ada sebagai acuan. Ambil aja di buku-buku paket teman-teman ya. Oke, kalau sudah, kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat dari perpangkatan. Ini ada beberapa sifat yang harus teman-teman kuasai. Kita bahas satu-satu nanti ya teman-teman. Oke, jadi kita belajar pelan-pelan. Yang pertama, jika ada bilangan berpangkat dengan basis sama tetapi itu dikalikan teman-teman. Misalnya ini, A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Loh, ini kan basisnya sama-sama A. Maka yang jadi acuan kita adalah pangkatnya ditambah kalau kali. Tapi wajib sama-sama A ya. Jadi misalkan 2, yang satu 2, yang satu 3 ya tidak berlaku teman-teman ya. Jadi yang satu 2, satunya harus 2. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N berarti A pangkat M tambah N. Harus sama basisnya. Oke. Sifat yang kedua, tadi kan kalau dikalikan ditambah. Nah, sekarang kebalikannya teman-teman. Jadi kalau dibagi, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka ini tinggal diapakan teman-teman, dikurangi. Nah, A pangkat M minus N. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, gampang lah. Oke, kemudian sifat yang ketiga, bagaimana kalau ada kayak gini teman-teman. Jadi kalau ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, jadi A pangkat M pangkat N. Nah, seperti ini. Nah, ini bukan ditambah atau dikurangi, tapi dikali, pangkatnya dikali. Oke, jadi ini hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan N. Nah, diingat-ingat ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian sifat selanjutnya, nah bagaimana kalau misalkan yang ada di dalam kurung itu ada 2 unsur yang berbeda tentunya. Nah, jadi kalau berbeda ya jangan dijadikan satu. Misalkan A sama B, A pangkat M, B pangkat N katakanlah, kemudian dipangkatkan dengan B. Nah, seperti ini. Maka ini sendiri-sendiri, A-nya sendiri, B-nya juga sendiri. Nah, kita pakai sifat nomor 3. Berarti A-nya ini kita kalikan pangkatnya kan. Nah, berarti A pangkat apa teman-teman? Ya, M dikali dengan B. Yuk, dikali B, nah, sendiri-sendiri ya. N, A sama B-nya sama. Apa sendiri-sendiri? N dikali dengan P. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Kemudian sifat selanjutnya, misal sifat ke berapa? Kelima ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau posisinya pembagian ya sama, pakai perkalian sama pembagian sama. Misalkan ada A per B, kemudian dipangkatkan dengan M, ya sama aja. Jadi ini kalau ada di dalam kurung ya semuanya wajib dipangkatkan dengan itu, kan gitu aja konsepnya teman-teman. Jadi ini kita A pangkat M, semuanya dipangkatkan dengan M ya teman-teman. Dibagi dengan yuk B pangkat M. Nah, ini ada 5 sifat yang harus teman-teman kuasai ya kan, sifat perpangkatan untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan perpangkatan. Seperti itu. Bisa dicatat ya teman-teman. Oke.
Langsung kita ke contoh ya teman-teman. Ini Capricorn punya contoh. Oke, contoh soal. Nah, misalkan ada kayak gini teman-teman ya. Ada soal ini yang pertama ya. Misalkan berarti kita ambil aja kayak gini. Sebentar. Oke. Kita ambil aja contoh soalnya seperti ini teman-teman ya. Jadi contoh soal yang pertama, misalkan ada 2 dipangkatkan dengan 5 dikali dengan 2 dipangkatkan dengan 2. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini sudah sah teman-teman ya. Jadi kita memakai sifat yang pertama itu sudah sah karena di sini basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama-sama dengan 2. Berarti ini kita jadikan 2 pangkat 5 tambah 2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Berarti sama dengan apa yuk? 2 pangkat 5 tambah 2 berapa yuk? Tuh 7. Nah, 2 pangkat 7 berapa? Bukan 14 ya teman-teman. 2-nya dikalikan sebanyak 7 kali yaitu 128. Ini kalau bisa teman-teman hafal ya perpangkatan 2, 3 sama 5 yang sering keluar teman-teman ya. Jadi 2 pangkat itu hafalkan sampai 10 ya kan kalau bisa. 3 pangkat hafalkan sampai 5 biasanya yang sering keluar. 5 pangkat sampai 4 ya kan. Oke. Contoh yang kedua. Misalkan aja ini Capricorn punya 32. Nah, ini agak-agak berpikir ya teman-teman. 32 pangkat 1/5. Nah, bagaimana kalau 32 pangkat 1/5? Jadi teman-teman harus menganalisis di sini pangkatnya pecahan. Nah, bagaimana kita menghilangkan penyebutnya ini 5 ini gimana caranya jadi hilang dengan menggunakan sifat perpangkatan. Jadi 32-nya itu kita modif menjadi sesuatu pangkat 5. Supaya namanya bisa hilang kan nanti pangkat dipangkatkan dikali. Nah, berarti 32 itu berapa? 2 pangkat 5 kan? Pangkat 1/5. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti di sini 1/5-nya nanti bisa hilang. Ini kita kalikan aja. Berarti sama dengan 2 pangkat 5 dikali dengan 1/5. Nah, seperti ini. Nah, 5-nya kan coret-coret, ya kan? 5 bagi 5 kali 1/5 kan habis. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Berarti sama dengan berapa yuk? 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 berapa? 2. Nah, seperti ini. Gampang sekali yuk. Oke. Oke, jika teman-teman kurang paham ya, bisa bertanya ya di kolom komentar. Atau teman-teman bisa langsung join grup Telegram di deskripsi video, langsung aja join grupnya, langsung tanya-tanya di situ. Insya Allah Kak Furkon bakal jelasin semuanya ya. Oke. Contoh yang selanjutnya, contoh nomor 3, misalkan ada seperti ini ya, x kuadrat y dipangkatkan 3. Nah, bagaimana kita? Dikali lagi, katakanlah x pangkat 4, y pangkat berapa ya? Ayo, berapa ya? Y gitu aja ya. Oke, berarti kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat berapa yuk? Pangkat 1 kan teman-teman ya. Oke. Lah, untuk kasus yang contoh soal nomor 3 ini kita uraikan dulu yang depan ya kan. Yang belakang kan sudah oke ya. Nah, ini 2 kali 3 kan berapa? 6. Y-nya kan itu 1. 1 kali 3 berarti tetap 3. Nah, seperti ini. Baru kita jadikan satu dengan yang belakang. Hati-hati, di sini kan ada 2 variabel, yaitu variabel x sama y. Berarti kita jadikan satunya ya satu-satu, x sendiri, y sendiri. Nah, yang pertama adalah 6, kita jumlahkan dengan 4 karena di situ ada x pangkat 4 kan. Oke, y, nah, kita jumlahkan 3 ditambah berapa? Ini 1. Nah, seperti ini. X pangkat 6 plus 4 dikali y pangkat 3 plus 1. Ini. Jadi nanti hasilnya x pangkat 6 tambah 4 kan 10. Kemudian y pangkat 3 tambah 1, 4. X pangkat 10, y pangkat 4. Oke, gampang ya. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu sulit, mungkin teman-teman baru mengenal saja ya kan tentang sifat perpangkatan.
Hasilnya ya mudah, jangan jadi mungkin ini teman-teman baru mengenal aja. Nanti lama kelamaan jadi terbiasa. Oke, contoh soal yang keempat. Misalkan ada kayak gini teman-teman, 6/12 dipangkatkan dengan 3. Ini hasilnya seperti apa? Nah, untuk mengerjakan perpangkatan yang bilangannya itu terlampau besar, teman-teman bisa coret-coret dulu, kita analisis. Ini kita bagi 6 bisa bagi 6 dulu. Ini 1, ini 2. Loh, tinggal setengah kan, gampang. Berarti setengah pangkat 3, berarti atas pangkatkan 3, 1 pangkat 3. Nah, ini pakai sifat yang nomor 5 ya teman-teman, 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. 1 pangkat berapapun kan hasilnya tetap 1. 1/2 pangkat 3 berapa yuk? 8. Seperti ini. Gampang. Oke. Nah, itu tentang sifat perpangkatan. Bisa dicatat ya teman-teman supaya tidak lupa nanti. Oke. Sekarang kita lanjut ke sub berikutnya, yaitu tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Oke. Jadi video ini langsung terbahas semua ya tentang bilangan berpangkat. Habis itu video selanjutnya yaitu tentang bentuk akar ya. Jadi langsung. Oke. Ini pangkat 0. Bagaimana kalau teman-teman menjumpai ke sesuatu di pangkat 0? Hasilnya berapa? Hasilnya bukan 0 tapi 1. Jadi kalau sesuatu apapun ya kan, asalkan dia tidak 0 ya kan, A-nya tidak 0 ya kan. Kalau 0 pangkat 0 nggak ada ya. A pangkat 0, A-nya itu sesuatu apapun asalkan dia tidak 0. Kalau hasilnya itu selalu 1. X pangkat 0 berapa? 1. P pangkat 0, 1. B pangkat 0, 1. 1 juta pangkat 0 juga 1. Nah, pokoknya syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Min 5 pangkat 0, 1. Ya kan? Jadi nggak ngaruh semuanya asalkan dia tidak 0. Kemudian bagaimana kalau pangkatnya ini negatif teman-teman? Jadi A pangkat negatif M. Ini teman-teman jadikan seper A, pangkatnya jadi positif. Seper A pangkat M. Seperti itu teman-teman ya. Oke, A pangkat negatif M hasilnya adalah seper A pangkat M. Oke, gampang. Oke, ini tidak ada syarat ya, jadi negatif M, jadi apapun itu bisa memakai sifat ini. Oke, kita ini pangkatnya ya yang negatif. Bagaimana kalau basisnya yang negatif? Ayo, bagaimana? Jadi kalau basisnya negatif itu ada dua kasus. Kayak gini teman-teman. Misalkan ada ini Capricorn kayak gini ya, kita lambangkan aja negatif A katanya. Negatif A dipangkatkan M. Ini terbagi menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama saat M-nya genap ya kan. Kasus yang kedua saat M-nya ganjil, seperti itu. Jadi kalau genap ini hasilnya jadi positif. Nah, kalau negatif A ada kurungnya gini ya, dipangkatkan M itu hasilnya jadi positif saat M-nya genap. Jadi A pangkat M biasa ya kan. Ini saat ini kita beri keterangan ya, Capricorn berikan keterangan saat M-nya adalah bilangan genap. Oke. Nah, untuk kasus yang kedua menjadi negatif atau min A pangkat M saat M-nya ganjil. Genap itu 2 kayak gitu teman-teman ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ganjil berarti 1, 3, 5, 7 seperti itu. Ini ada 2 kasus. Nah, ini konsep yang harus teman-teman pegang selain sifat pangkat yang tadi, ya kan? Jadi ada 2 konsep yang harus teman-teman pahami. Oke. Contoh yang pertama ya, misalkan ada kayak gini teman-teman ya. 3 dipangkat negatif 2. Nah, seperti ini. Berarti ini kan pangkatnya negatif, berarti kita jadikan seper. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. 3 pangkat min 2, karena kita nemu bentuk pangkatnya itu negatif, maka kita jadikan seper. Jadi seper 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini bukan 6 ya kan, tapi berapa? 9. Seperti itu.
Berarti 3 pangkat min 2 sepertiga pangkat 2 berarti 1/9. Oke, bisa dipahami ya? Oke, gampang. Oke, contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya. Contoh nomor 2 ya teman-teman. Misalkan ini Kak Furkon punya ya contoh, kita bahas bareng-bareng. Jangan ada kayak gini teman-teman ya. Kita coba yang kayak gini. 32 ini ada di teman-teman ya, 32 kayak tadi ya. 32 pangkat min, katakanlah min 1/5. Ini teman-teman ya. 32 pangkat min 1/5. Bagaimana kita mengerjakan kalau kita ketemu dengan bentuk pangkat seperti ini? Ya sama aja, cuma ini bedanya teman-teman ya, 32 harus teman-teman modifikasi menjadi sesuatu pangkat 5. Yaitu berapa pangkat 5? 32 itu 2 pangkat 5. Tetapi di sini kan pangkatnya negatif, ya tetap kita jadikan seperti dulu. Kita mengikuti konsep yang ini ya kan, pangkat negatif. Berarti 2 pangkat 5 ya kan, 32 kita jadikan 2 pangkat 5, dipangkatkan lagi 1/5 seperti ini. Oke. Gampang teman-teman ya. Seperti ini. Terus di sini teman-teman kalikan aja, 5 kali 1/5 kan 1. Berarti 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1 kan berapa yuk? 2 kan. Berarti jawabannya adalah setengah. Seperti ini teman-teman ya, gampang. Oke, jawabannya setengah, gampang. Oke, soal selanjutnya ya, contoh soal selanjutnya sebelum kita ke latihan soal nanti ya. Oke, contoh soal selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Ini ada kayak gini ya teman-teman, negatif 5 dipangkatkan berapa? 3. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah di sini berarti kan basisnya yang negatif teman-teman, hati-hati. Kemudian teman-teman 3 ini bilangan genap atau ganjil? 3 ini kan bilangan ganjil. Berarti kalau ganjil berarti kan kita kasus yang kedua ya kan, jadi hasilnya negatif A pangkat M, berarti negatif 5 pangkat 3. Oke, karena ganjil berarti kita kasih negatif di sini min 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa yuk? 125 kan, bukan 15 ya. Oke, min 125. Seperti ini, gampang kok. Teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah konsep-konsepnya aja. Masalah bilangannya kan bebas. Ini kan Kak Furkon juga ngambilnya bilangannya bebas, asal aja yang penting berkaitan dengan konsep ya kan, konsep-konsep yang ada. Oke, langsung kita ke soal latihan, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Ini ada beberapa soal latihan, kita bahas bareng-bareng. Langsung kita jawab soal yang A dan B ini sama ya teman-teman. Oke, A di situ basisnya kan sama-sama min 4, berarti langsung teman-teman ya, basisnya kan sama-sama negatif 4, berarti ini negatif 4 kita jadikan 1 pangkatnya, karena pembagian berarti pangkatnya dikurangi 5 dikurangi 2, berarti sama dengan negatif 4 dipangkatkan 5 kurangi 2 berapa yuk? 5 kurangi 2 3. Seperti ini. Negatif 4 pangkat 3. Ini hati-hati, di sini kan 3 bilangannya genap atau ganjil. Ternyata ganjil, hasilnya negatif teman-teman. Min 4 pangkat 3. Berarti sama dengan min 4 pangkat 3. Berarti min berapa? 64. Seperti ini teman-teman ya, gampang sekali. Min 64. Oke, gampang. A dan B sama ya teman-teman. Ternyata yang ini ada sedikit. Ini Kak Furkon ngambil dari buku paket K13 ya teman-teman. Jadi insya Allah teman-teman bisa juga melihat buku paket teman-teman. Ini soal latihan ini diambil dari buku paket K13. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan yang C.
Nah, di sini ada negatif 4 juga sama-sama ya. Bilangan pokoknya sama basisnya. Langsung aja 6 dikurangi 2, pangkatnya kurangi karena pembagian. Nah, berarti ini hasilnya negatif 4 dipangkatkan 4. Nah, ini ya kan teman-teman. Jadi kan genap. Nah, jadi 4 pangkat 4. Seperti ini. Nah, ini kita punya konsep ya, genap ganjil. Kalau negatif pangkat genap hasilnya positif. 4 pangkat 4 berapa yuk? Ya 256. Nah, 4-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, oke? Gampang? Gampang. Lanjut ke yang D. Di situ juga sama. Jangan bingung karena basisnya pecahan, intinya juga sama. Intinya kan basisnya 2/5, ya kan, nggak masalah pecahan atau enggak, tidak ada pengaruhnya. 2/5 dipangkatkan langsung aja 9 kurangi 5 karena pembagian, berarti sama dengan 2/5 pangkat 4. Oke. Nah, ini pakai sifat pangkat yang tadi ya kan, atas bawah masing-masing dipangkatkan dengan 4. Seperti itu kan? Berarti sama dengan 2 pangkat 4 dibagi dengan berapa yuk? 5 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa teman-teman ya? 2 pangkat 4 itu ya 16. Dibagi dengan 5 pangkat 4 itu 625. Ya, jadi minimal ya perpangkatan 2 itu hafal sampai 10, kemudian 3 itu hafal sampai 5, 5 itu hafal sampai 4. Itu yang sering keluar ya teman-teman. Oke. Lanjut ke yang E. Nah, ini hati-hati teman-teman, yang E ini kita bisa jadikan 1 itu 33 ya kan, semuanya basisnya sama, berarti yang atas ditambah, yang bawah tinggal ngurangi. Jadi 7 ditambah 2 dikurangi dengan 3 karena yang bawah 3 kan. Nah, seperti ini. Berarti langsung aja teman-teman, nah ini 9 kurangi 3 berapa? 3 pangkat 6. 3 pangkat 6. Oke, nah seperti ini aja nggak apa-apa teman-teman, soalnya banyak bilangannya. 3 pangkat 6 itu ini ribuan ya kan. Oke. Hasilnya 3 pangkat 6. Oke. Langsung ke soal selanjutnya, sama ya kan. Itu juga bisa dijadikan satu semua. Jadi nanti 5 pangkat jadikan satu semua, 5 dikurangi dengan 2 dikurangi 3. Oke, sorry, dikurangi itu ya teman-teman ya. 5 dikurangi, soalnya kalau posisinya di bawah itu selalu dikurangi. Posisinya di atas kalau pembagian ya teman-teman. Kalau posisinya di atas jadi positif, kalau di bawah itu negatif. Seperti itu aja. Oke. Jadi ini kita hapus bentar. Nah, ini dikurangi teman-teman ya. 5 dikurangi 2, kemudian dikurangi lagi dengan 3. Oke, seperti ini teman-teman ya. Gampang. Oke. Berarti berapa ya teman-teman? Jadi 5 dikurangi 5. 5 pangkat 0. Hati-hati, sesuatu apapun ya kan, asalkan dia tidak 0, dibangkitkan 0 hasilnya 1. Nah, ini jawabannya adalah 1 teman-teman. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa dicatat ya teman-teman supaya tidak kelupaan nanti cara-caranya. Soal nomor 2 masih berkaitan dengan perpangkatan. Coba, ini ada juga sama sih sebenarnya, mirip-mirip dengan. Langsung kita yang A. Nah, yang A di situ teman-teman perhatikan basisnya sudah sama-sama min Y, jadi nggak ada masalah. Min Y pangkat 5 dikurangi 2 karena dia pembagian. Min Y kasih kurung ya kan, 5 kurangi 2 berapa yuk? 3. Nah, karena 3 ini bilangan ganjil ya kan, 3 ini bilangan ganjil, maka hasilnya positif atau negatif? Kan negatif teman-teman, jadi min Y pangkat 3 seperti ini. Penjabarannya sebenarnya genap ganjil aja. Oke, bisa dipahami ya insya Allah ya. Oke, yang B nggak usah bingung, di situ seperti sama seperti, berarti kan basisnya sudah sama teman-teman ya. Kalau basisnya sama berarti nggak ada masalah dijadikan satu ya kan. Jadi seperti, seperti dipangkatkan, langsung aja 7 dikurangi dengan 3, 4 ya.
seperti pangkat 7 min 3. Seperti ini teman-teman ya. Oke, berarti sama dengan berapa yuk? Berarti seperti 7 dikurangi 3 kan 4. Nah, seperti pangkat 4. Ini masing-masing unsur di pangkat 4, nggak ada masalah ya. 1 pangkat 4, 1 T pangkat 4 ya, T pangkat 4. Gampang. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Lanjut ke yang C. Nah, ini juga sama. Fokus pada M-nya saja, teman-teman. Jadi 3 itu hanya melekat saja. Jadi kalau ada bilangan atau skalar bergandengan dengan bentuk pangkat, itu nggak usah diurusi ya teman-teman ya. 3-nya ya tulis saja 3 gitu aja. Nah, M-nya aja yang teman-teman urusi, karena itu pembagian berarti pangkatnya dikurangi 7 min 3. Berarti hasilnya adalah 3M dipangkatkan berapa yuk? 3M pangkat 4. Seperti ini teman-teman ya, gampang. Oke. Sekarang kita lanjut yang bagian yang D, nomor 2 bagian yang D di sini 42. Nah, ini teman-teman bisa coret-coret dulu ya. 42 sama 12 teman-teman bagi berapa yuk? Bagi A 6. 42 bagi 6 7, 12 bagi 6 2. Jadi 7/2. Di situ ada 7/2, itu hanya melekat saja. Tulis saja 7/2 gitu aja. Nah, yang kita harusi adalah yang Y, yang bentuk pangkatnya itu teman-teman ya. Oke. Berarti 7/2 Y pangkat. Nah, di situ ada pangkat 8 dikurangi 5. Nah, jadi 7/2-nya nggak usah ikut-ikut lagi. Jadi ini hasilnya adalah 7/2 Y pangkat 3. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya 7/2 Y pangkat 3. Bisa dipahami teman-teman? Gampang insya Allah ya. Oke. Lanjut ke opsi yang E ya teman-teman. Nah, yang E teman-teman perhatikan di situ nggak usah bingung, seperti semuanya seperti, berarti kita jadikan satu. Jadi seperti pangkat, hati-hati yang pembilang yang atas itu positif, yang bawah negatif, karena dikurangi kan. Jadi 7 plus 3 min 3 min 2 seperti ini teman-teman ya. Oke. Berarti sama dengan 7 tambah 3 berapa? 10 dikurangi 5. Berapa? 10 dikurangi 5 Oke, berarti seperti dipangkatkan dengan 5. Oke, tulis di sini 5 ya teman. Nah, ini atas bawah dipangkatkan 5. 1 pangkat 5 tetap 1. Nah, ini T pangkat 5. Seperti pangkat 5. Oke, gampang. Oke, soal yang terakhir ya, yang F. Oke, yang F ada W, itu juga sama ya. Jadi di situ hanya pelengkap saja ya, 3 sama 5-nya hanya pelengkap saja ya teman-teman. Jadi 3 kali 5 ya, 3 kali 5 W pangkat 3 kali 5 itu berapa ya teman-teman ya, 15 ya. W nya hanya pelengkap saja ya. 3 kali 5 ya teman-teman. W pangkat berapa? Nah, ini 4 ditambah 3 dikurangi 2 sama 7 kurangi 2 5. Berarti 15 W pangkat 5. Oke, gampang sekali ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya, insya Allah. Oke, untuk menguji pemahaman teman-teman ya, ini ada beberapa soal yang bisa teman-teman coba di buku tulis kalian ya, sebagai latihan kalian di rumah. Oke, seperti ini. Oke, bisa dicoba kalau bisa tanpa melihat catatan, supaya teman-teman bisa paham ya materi ini. Oke, saya kira cukup ya video pemaparan materi dari Kak Furqon tentang bilangan berpangkat pertemuan 1. Insya Allah dilanjut pertemuan yang kedua, yaitu tentang bentuk pangkat ya. Dinantikan terus video di channel ini. Jangan lupa berikan subscribe ya, dan bunyikan lonceng kalian di channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video yang terbaru. Oke. Salam semangat dari Kak Furqon, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.